Kamu portofolionya tuh kayak apa isinya? Berapa banyak yang surat berharga dalam bentuk bonds, berapa yang dalam bentuk saham. Tapi bigger picture lagi, ada yang bentuknya bisnis dan properti dan surat berharga dan kekayaan intelektual apa enggak? Karena ternyata orang biasanya cuma ngomongin saham doang atau ngomongin SBN doang, padahal tadi kan gue bilang ada dua jenis investasi itu, ada yang bertumbuh, ada yang menghasilkan uang. Nah, ini aja udah beda kan. Nah, skala ini yang harus kita perhatiin. Yang pertumbuhan mungkin nggak besar di usia gue, justru gue butuh yang menghasilkan uang. Termasuk properti, kekayaan intelektual tadi, terus apa lagi? Bisnis. Bisnis. Ya. Makanya kalau misalnya kita punya aset kayak bikin kos-kosan, bikin kontrakan, itu juga bisa jadi pos yang menghasilkan ya. Asal dia paham dan ngerti konsekuensi dari mengurusnya. Jangan lupa ya, properti itu ngurusnya mahal. Ya. Bisnis ngurusnya mahal kan. Ya. PR banget ngurus bisnis itu. Betul. Dengan gua maunya bisnisnya toko buku yang duitnya suta muter Yang itu. duitnya nggak seberapa itu ya. Tapi tetap mau dikerjain guys, because I can. Oke, by the way, kalau misalnya masa pensiun kita hanya berpegangan pada BPJS Ketenagakerjaan, cukup nggak sih Mbak? Definitely no. Bahkan orang-orang yang kerja tadi aku bilang di perusahaan swasta atau BUMN yang ada DPLK atau DPPK-nya lebih besar daripada BPJS Ketenagakerjaan, tetap cuma bisa menghasilkan berapa? 20-40% dari total penghasilan terakhir. Sehingga yang kita mesti siapkan adalah gini, tetap berpenghasilan saat usia pensiun. Sebenarnya jadi kuncinya tuh bukan punya segunung uang, Ror, tapi tetap berpenghasilan. Nah, tetap berpenghasilan tuh ada dua cara. Satu, alih profesi kamu apa? Yang kedua, punya aset yang menghasilkan. Oke. Alih profesi tadi, kalau nggak jadi financial trainer, aku jadi komika deh. Aku nulis buku deh. Aku apa ya? Aku bikin podcast kah atau apa gitu. Kayak lu ketika nggak punya naungan media besar, lu punya podcast lu sendiri gitu. Nah, itu alih profesi. Tapi bisa juga punya aset yang menghasilkan. Tadi bisnis atau properti atau surat berharga atau kekayaan intelektual. Makanya sekarang banyak orang yang even sebelum pensiun, anak-anak muda sekarang kan 55% Mbak menurut data, itu nggak mau ada di structural corporate ladder. Mereka nggak pengen jadi manajer, nggak pengen jadi SM, nggak pengen jadi direktur. Karena pengen kebebasannya ya? Betul, mereka pengen work-life balance, mereka pengen jadi their own boss. Dan sekarang banyak teman-temanku yang pindah ke Bali, pindah ke Jogja, meninggalkan corporate world, dan mereka jadi konsultan satu, atau mereka jadi petani dan peternak. Yang kayak gitu, exactly. Mereka petani vanili, mereka petani sayur dan buah, dan mereka akhirnya karena masih muda, exposure pada digitalization sama social media juga tinggi, akhirnya mereka produce high quality produce untuk mereka jual ke supplier-supplier.